Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Para muslimin di seluruh tanah air yang saya cintai, saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama perlu menyampaikan beberapa hal yang menjadi arahan, panduan, dan pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia khususnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 31 Juli 2020, hari Jumat besok. Seperti kita tahu bahwa Idul Adha adalah momentum di mana orang menunaikan ibadah haji dan puncaknya adalah wukuf di Padang Arafah. Setiap orang tidak dilihat dari kedudukan sosial, dari jabatannya, pangkatnya, tidak. Semuanya mengenakan pakaian yang sama dan harus menanggalkan pakaian yang sehari-hari dikenakan. Setiap orang juga harus meletakkan seluruh jabatannya dan bersimpu, merenung untuk melakukan internalize diri agar bisa mengemban amanah Tuhan dengan baik. Nah, tentu saja ada dua hal yang juga bisa dilakukan oleh seluruh muslim di seluruh penjuru dunia, yaitu menjalankan ibadah sholat Idul Adha dan melakukan penyembelihan hewan kurban. Nahdlatul Ulama memandang pandemi COVID-19 ini adalah satu keadaan yang harus kita respon dengan baik. Keadaan ini tentu membawa dua dampak yang nyata. Yang pertama adalah dampak di bidang kesehatan. Kita tahu hanya tinggal 12 negara di seluruh penjuru dunia yang tidak terkena COVID-19. Yang kedua adalah dampak di bidang ekonomi, yaitu terjadinya keterpurukan ekonomi di banyak negara termasuk yang kita hadapi. Muslim wajib hukumnya untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai bagian dari perintah agama untuk ikhtiar. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan sholat Idul Adha bagi daerah-daerah yang masuk kategori zona hijau, maka dipersilakan melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana lazimnya. Sekali lagi, bagi masyarakat muslim yang tinggal di tempat, di daerah, di kawasan atau di wilayah yang tergolong zona hijau, maka silakan menjalankan sholat Idul Adha sebagaimana mestinya. Bisa di masjid, bisa di tanah lapang, bisa di gedung-gedung, juga bisa di surau atau musola. Yang penting memenuhi syarat. Tetapi meskipun di zona hijau, bagi anak-anak dan orang yang sedang sakit atau orang yang sedang usia uzur, kategori usia rentan, maka dianjurkan untuk menjalankan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Begitu pula bagi masyarakat yang melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di zona hijau, maka pertama-tama wudhu dari rumah. Dan kita tahu salah satu di antara cara untuk mencegah penularan COVID adalah dengan cara cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Wudhu, setelah itu kemudian wudhu. Berikutnya datang ke tempat sholat Idul Adha sudah mengenakan masker. Jangan ada yang tidak mengenakan masker, seorang pun. Tidak cukup itu, juga harus membawa alas salat sendiri. Bisa berupa sajadah, bisa berupa sarung yang dilipat atau jenis alas salat sendiri. Begitu pula ketika berjalan, jangan berendeng, jangan bergerombol, tetap jaga jarak. Nah, selanjutnya begitu tiba di tempat sholat Idul Adha dilaksanakan,
tetap jaga jarak. Tradisi bertemu dengan sanak saudara, handai taulan dan sesama umat Islam di tempat sholat Idul Adha yang sebelumnya bisa bersalaman, di masa pandemi COVID-19 ini cukup kita memberikan tanda hormat, tanda salam dengan meletakkan tangan misalnya di dada, mengunggukkan badan sedikit termasuk kepala dan memberikan senyum. Insya Allah atau mengatakan sesuatu yang hendak dikatakan. Sekali lagi, hindarkan jabat tangan, jaga jarak fisik. Nah, panitia di mana yang di daerah zona hijau sebelum menyelenggarakan sholat Id, termasuk juga panitia di zona yang lain juga harus koordinasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah. Kita tahu bahwa yang tahu pasti data tentang keadaan COVID di satu daerah, di satu tempat, di satu kawasan, di satu wilayah adalah pemerintah masing-masing. Dalam hal ini adalah badan atau satgas yang diberikan tugas untuk itu. Jangan lupa koordinasi. Pastikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha di tempat yang mau diselenggarakan aman COVID. Begitu pula panitia juga harus memastikan tempat penyelenggaraan sholat Idul Adha harus memenuhi kebutuhan dasar dilaksanakannya prosedur atau protokol kesehatan. Tetap harus disediakan sabun sebagai alat cuci tangan atau hand sanitizer. Meskipun setelah itu kemudian wudhu yang belum wudhu. Selanjutnya tempat sholat ya harus sudah dikasih tanda bahwa ada jarak. Kemudian ada tanda silang. Tanda silang itu merupakan tanda jamaah sholat tidak boleh menempati tempat itu sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga jarak agar bisa memproteksi diri dari potensi penularan COVID. Nah, berikutnya lagi, panitia harus menyediakan termogan, alat untuk mengukur suhu tubuh. Dan begitu pula panitia juga harus menyediakan petugas yang cukup untuk melakukan itu. Tradisi yang selama ini di momentum Idul Adha untuk menggalang solidaritas sosial, menggalang filantropi dengan cara mengedarkan kotak amal yang biasanya ada itu, maka untuk di masa pandemi ini jangan ada kotak amal yang berjalan. Silakan tetap digelorakan, silakan tetap dilaksanakan, silakan tetap digalakkan, tapi sediakan di banyak tempat. Di banyak tempat, di banyak titik, di banyak penjuru. Supaya orang ketika menghampiri tempat amal itu, kotak amal itu tidak berkerumun. Dan tetap siapapun juga yang datang bermaksud untuk beramal, jaga jarak fisik antara dirinya dengan orang lain. Disiplin adalah bagian dari anjuran agama. Selebihnya bagi masyarakat yang sudah berada di tempat ibadah, mari kita simak dengan baik khutbah yang dilakukan oleh khotib. Begitu pula mari kita ikuti sholat idnya dengan khusyuk. Mohon maaf khusus untuk para khotib. Kita tahu di masa pandemi pertemuan banyak orang termasuk ibadah bersama dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha yang merupakan sunnah muakkad itu harus tetap kita lakukan dengan baik. Tapi khutbah mohon untuk tidak terlampau panjang. Khutbah tidak perlu berlama-lama. Yang penting rukun khutbah terpenuhi dan pesan Idul Adha di masa pandemi COVID-19 juga tetap tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh jamaah dengan baik. Enggak ada gunanya khutbah berlama-lama tapi jamaahnya juga lelah mendengar misalnya. Tidak konsentrasi, tidak menyerap dengan baik apalagi di masa pandemi. Maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan khutbah dengan singkat, padat,
berisi tapi tanpa mengurangi kekhidmatan dan pesan yang hendak disampaikan. Untuk mereka-mereka masyarakat muslim yang tinggal di zona merah, maka sekali lagi panitia harus koordinasi secara ketat dengan pemerintah setempat. Kalau berdasarkan keputusan pemerintah setempat ternyata tidak diperkenankan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sekali lagi, kalau berdasarkan otoritas tempat, panitia tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Apakah di tanah lapang, apakah di masjid, apakah di gedung, apakah di surau, apakah di musala, maka mohon ditaati. Sekali lagi, Allah berfirman, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Bentuk ketaatan kita kepada pemerintah yang punya otoritas, yang mengetahui secara pasti kondisi pandemi di satu wilayah, itu harus kita taati sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan berikutnya kepada ulul amri. Senyampang otoritas pemerintah setempat, pemerintah daerah tidak melarang kita, tidak menyuruh kita, tidak melarang kita untuk melakukan kebaikan yang tidak beralasan, maka harus kita patuhi. Tapi kalau larangan itu beralasan, didasarkan fakta empirik, kondisi aktual di satu daerah, di satu tempat, di satu kawasan, tidak ada alasan bagi umat Islam, apalagi kepada takmir, panitia penyelenggara yang notabene pemuka agama, untuk tidak mematuhi. Mari kita patuhi, sekali lagi sebagai bagian dari ikhtiar kita kepada Allah. Karena ikhtiar itu adalah perintah agama, sebagai ikhtiar untuk mencegah penularan COVID. Terakhir, bagi teman-teman yang berkorban, termasuk panitia korban, panitia harus memastikan sedapat mungkin dan disarankan secara kuat agar melakukan penyembelihan hewan kurban di tempat pemotongan hewan. Manakala itu tidak dimungkinkan karena tidak ada di daerahnya, maka pastikan bahwa penyembelihan itu di tanah yang lapang. Semua petugas penyembelihnya mengenakan pakaian lengan panjang, mengenakan masker, dan juga pakai sil. Begitu pula alat potongnya satu orang memegang satu orang. Jangan tukar alat potong, jangan tukar alat-alat kesehatan yang lain. Berikutnya setelah itu, kalau sudah dipotong dan sudah dibagi-bagi, sudah dimasukkan tempat, maka sedapat mungkin panitia yang mengantarkan kepada masyarakat muslim di sekitar. Jangan orang datang ke situ untuk mengambil hewan kurban. Sedapat mungkin sekali lagi antar ke tempat masing-masing. Kalau itu masyakot, kalau itu memberatkan dan tidak memungkinkan karena jumlah panitia yang terbatas, maka beri kupon dan kasih jadwal. Misalnya jam 10 sampai jam 11 berapa orang yang harus datang, di mana tempatnya, begitu pula selanjutnya sampai habis di urutan. Hindarkan kerumunan, karena kerumunan itu sangat tidak diperbolehkan dalam keadaan COVID-19 yang sekarang menyelimuti kita. Akhirnya segala ikhtiar kita, segala upaya kita itu tidak akan ada guna dan manfaatnya kecuali Allah yang mengabulkan. Begitu pula doa kita. Maka doa kita untuk terhindar dari COVID, untuk bangsa dan negara ini terhindar dari COVID, moga-moga dikabulkan oleh Allah dan bangsa Indonesia dan seluruh umat di penjuru dunia diselamatkan dari COVID-19 yang ada. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.